Lembur hingga larut malam, ibu mertuaku memberikan semua sisa makanan kepada anjing sambil berteriak bahwa rumah ini tidak punya tradisi melayani menantu. Aku menjawab, "Kalau begitu, kewajibanku juga sudah selesai. Aku persilakan kalian bertiga angkat kaki dari rumahku." Pukul 9.00 malam, Jakarta diguyur hujan dingin yang menusuk tulang. Aku melangkah gontai pulang ke rumah, setelah berhari-hari bekerja hingga kelelahan, menanggung puluhan laporan keuangan demi mendapatkan uang untuk membayar utang dari investasi bodong suamiku yang merugi. Harapan kecil akan semangkuk nasi hangat dan sapaan ramah dari keluarga seketika hancur berkeping-keping. Saat aku melihat dengan mata kepala sendiri, ibu mertuaku menyapu bersih semua semur daging yang berkilauan dan semangkuk sayur asam ke dalam mangkuk anjing pudel mereka. Tatapan matanya menantangku. Suamiku Bima tergeletak malas di sofa. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Sama sekali tidak peduli pada istrinya yang berdiri membeku di ambang pintu dengan pakaian basah kuyup. Malam itu juga aku sadar bahwa pengorbananku dengan darah dan air mata untuk keluarga ini adalah sebuah kebodohan yang luar biasa. Dan aku memutuskan untuk menghancurkan sendiri selubung keluarga palsu ini, memotong tuntas bisul bernanah yang telah menghisap darahku selama 3 tahun terakhir. Semuanya dimulai tepat pada malam hujan yang menentukan itu. Suara guntur yang menyambar membelah langit hitam pekat di luar jendela apartemen, seolah menandakan badai besar akan segera tiba. Aku mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Melepaskan sepatu hak tinggi yang telah membuat tumitku lecet berdarah. Seluruh tubuhku terasa remuk. Perutku melilit perih karena sejak siang tadi aku hanya sempat meminum sekotak susu demi menyelesaikan proyek kantor. Di ruang keluarga, lampu gantung bersinar terang benderang. Suara televisi yang memekakkan telinga dari sebuah acara game show hiburan terdengar nyaring, di atas sofa mahal yang kubeli sendiri. Bima sedang berbaring dengan kaki di atas meja. Tangannya sibuk menekan ekan ponsel. Sesekali sudut bibirnya menyeringai misterius. Di seberangnya, Dewi, adik perempuan Bima yang berusia 25 tahun dan masih menganggur sedang asik mengunyah keripik. Tak seorang pun dari mereka yang mengangkat kepala untuk menatapku sedetik pun. Seolah-olah kehadiranku di rumah ini hanyalah hembusan angin dingin tak kasat mata yang baru saja lewat. Aroma semur daging yang menguar di udara membuat rasa laparku semakin menjadi-jadi. Aku tidak mengharapkan sambutan manis karena sudah terlalu terbiasa dengan sikap dingin ini. Aku hanya ingin diam-diam masuk ke dapur, mengambil semangkuk nasi putih, menyiramnya dengan sedikit kuah, lalu mandi dan beristirahat. Namun, begitu aku melangkah melewati sekat menuju area dapur, sebuah pemandangan di depan mataku membuat dadaku seolah dihantam palu godam. Ibu Ratna, ibu mertuaku sedang berdiri di samping meja makan. Di atas meja, hidangan masih tersaji lengkap di piring-piring yang penuh, tetapi ia sedang memegang sendok besar dan dengan santainya menyendok seluruh bagian iga sapi terbaik, menuangkannya langsung ke mangkuk makanan di lantai untuk anjing kesayangan Dewi. Suara anjing yang menggonggong sambil mengibaskan ekornya bercampur dengan denting logam yang beradu dengan piring porselen. Terdengar begitu memekakkan telinga hingga membuatku pusing. Aku berdiri mematung di sana. Air hujan dari ujung rambutku masih menetes ke lantai kayu. Tanganku yang memegang tas mencengkeram erat hingga memutih. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Aku sudah menelepon sebelumnya, memberitahu akan lembur dan pulang telat. Aku minta tolong ibu sisakan semangkuk nasi untukku. Suaraku serak bercampur antara lelah dan gemetar. Ibu Ratna berhenti. Ia berbalik dan melemparkan sendok ke atas meja kaca hingga berbunyi klang. Matanya menelusuriku dari ujung kepala hingga ujung kaki menatap penampilanku yang basah dan berantakan dengan penghinaan yang tak disembunyikan. Bibir tipisnya melengkung ke atas. "Memangnya kenapa kalau kamu telepon pulang jam 30 malam? Siapa yang punya waktu untuk memanaskan makanan dan menunggumu? Kamu pikir kamu ratu di rumah ini? Makanan dingin semua. Lebih baik kuberikan pada anjing. Setidaknya ada gunanya. Rumah ini tidak punya tradisi melayani menantu. Kalau lapar, pergi saja cari makan di luar atau masak Indomie sana. Bekerja bukan main-main, tapi pulang ke rumah pasang muka masam minta dilayani." Setiap kata yang keluar dari mulutnya setajam silet mengiris habis sisa-sisa tenaga terakhirku. Selama 3 tahun aku hidup di rumah ini seperti seorang narapidana. Meskipun akulah pencari nafkah utama, aku menggigit bibirku kuat-kuat untuk menahan air mata kekecewaan yang hendak tumpah. Aku menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Dadaku naik turun dengan cepat. Aku tidak minta dilayani. Aku pergi bekerja mencari uang. Uang untuk membeli makanan, membayar listrik, membayar air di rumah ini,
semuanya uangku. Ibu seharian di rumah. Aku hanya minta disisakan semangkuk nasi dan sepotong daging, tapi ibu malah memberikannya pada anjing. Apa ibu tidak merasa keterlaluan? Mendengar perkataanku, Ibu Ratna langsung melotot. Dengan tangan di pinggang, ia melangkah maju dan menunjuk lurus ke wajahku. Oh, hebat sekali kamu ya. Sekarang berani mengungkit-ungkit jasamu di depanku. Kamu pikir karena kamu yang mencari uang, kamu punya hak untuk kurang ajar pada ibu mertua? Kamu itu perempuan sudah bersuami, harusnya tahu diri mengurus rumah tangga. Pulang cepat siapkan makan untuk suami dan adiknya. Ini malah setiap hari beralasan lembur untuk keluyuran di luar. Pulang-pulang seenaknya sendiri. Bima menikahimu itu benar-benar sial. Dasar menantu kurang ajar. Keributan dari dapur akhirnya menarik Bima dari ponselnya. Ia berjalan gontai dengan sandal jepitnya. Wajahnya menunjukkan kekesalan karena terganggu. Namun, alih-alih bertanya bagaimana keadaan istrinya yang baru pulang kehujanan, Bima malah ikut membela ibunya. Ia mengerutkan kening menatapku, suaranya penuh kekesalan. Kamu ini bikin masalah apa lagi, Kirana? Pulang telat dia masak Indomie sendiri. Kenapa harus teriak-teriak? Ibu sudah lelah seharian di rumah, jangan kurang ajar kamu. Buka mulut isinya uang. Uang? Dan uang. Memangnya cuma kamu yang bisa cari uang? Aku berbalik menatap Bima, dadaku tiba-tiba terasa hampa. Aneh, aku tidak merasakan sakit lagi. Pria yang berdiri di hadapanku, yang memakiku hanya karena semangkuk nasi sisa adalah orang yang sama yang membuatku harus banting tulang untuk membayar utang hampir miliar karena ia rugi bermain investasi bodong tahun lalu. Pria yang sudah setengah tahun tidak punya penghasilan sepeser pun dan hidup dari gajiku ini berani tegak berdiri mengatakan aku berantakan. Kehinaan pria ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Ketika butuh uang, ia menangis memohon bantuanku. Berjanji akan berubah, akan bekerja, akan mengurus keluarga. Tapi begitu utangnya mulai kubayar lunas, ia kembali ke wujud aslinya. Seorang pria patriarkis yang tak berguna dan tak tahu berterima kasih. Ibu Ratna melihat putranya membelanya semakin menjadi-jadi. Ia menarik lengan Bima dan sengaja mengeraskan suaranya agar aku mendengar. Kamu tidak perlu banyak bicara dengan perempuan macam ini. Ibu bilang padamu, perempuan yang tidak tahu diri itu harus ditampar beberapa kali baru sadar. Dia mentang-mentang punya uang receh, jadi meremehkan keluarga kita. Besok kamu sita semua kartu ATM-nya, serahkan pada ibu. Kalau tidak mau, usir saja dia ke jalanan biar tahu rasa. Kita lihat saja tanpa rumah ini apa dia bisa hidup di bawah jembatan. Usir ke jalanan. Sita kartu ATM. Kata-kata itu bergema di benakku bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai lelucon paling konyol abad ini. Aku perlahan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Udara dingin dari hujan meresap ke kulit, berpadu dengan dingin di hatiku, membentuk sebuah balok es yang kokoh. Ketika aku membuka mata, aku bukan lagi menantu penurut dan pasrah selama 3 tahun terakhir. Air mata sudah kering, rasa kasihan sudah mati. Aku melangkah maju dengan santai menarik kursi kayu di meja makan dan duduk. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku, menekan beberapa nomor untuk menelepon manajemen gedung, lalu dengan tenang mengangkat kepala menatap 3 manusia yang sedang melongo menatapku. Ibu benar, rumah ini tidak punya tradisi melayani menantu. Kalau begitu saya juga sudah tidak punya kewajiban menjadi pesuruh gratis, tidak punya kewajiban menjadi mesin ATM untuk rumah ini lagi. Bima melotot dan maju selangkah. Kamu bicara apa? Kamu sudah gila ya? Aku menyeringai. Sebuah senyuman sedingin es yang menusuk hingga ke tulang sumsum menyebar di bibirku. Aku menatap lurus ke mata Bima, lalu beralih ke Ibu Ratna. Setiap kata yang keluar setajam pisau cukur memotong semua argumen konyol mereka. Kalian bilang mau mengusirku ke jalanan? Bu, sepertinya ibu sudah terlalu lama tinggal di rumah ini sampai jadi delusional. Mungkin ibu lupa. Apartemen mewah dengan 3 kamar tidur ini saya beli dengan uang tabungan saya sendiri sebelum menikah. Sertifikat hak milik SHM ini hanya tertera 1 nama, Kirana Wijaya. Anak laki-laki ibu masuk ke sini dengan tangan kosong dan setumpuk utang. Ibu dan adik perempuannya datang dari kampung, menumpang hidup dari keringat dan air mata saya selama 2 tahun. Saya membiarkan kalian karena memikirkan 2 kata keluarga. Tapi sampah yang sudah saya ludahkan tidak akan pernah saya jilat kembali. Sekarang keluarga ini bagi saya tidak lebih dari tumpukan sampah. Wajah Ibu Ratna seketika pucat pasi, bibir tuanya gemetar. Tampaknya topeng kekuasaan yang ia bangun sendiri baru saja kubongkar dengan kasar. Kamu berani.
Kamu mentang-mentang punya rumah ini lalu bisa berbuat seenaknya. Hukum menetapkan harta setelah menikah adalah harta bersama. Dia suamimu. Dia berhak atas setengahnya. Jangan kurang ajar kamu. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang lepas dan menghina menggema di tengah ruangan yang pengap. Harta bersama. Bu, suruh saja anak laki-laki ibu yang tidak becus itu bawa surat-surat ke kelurahan dan tanyakan rumah yang dibeli sebelum menikah itu bisa dibagi berapa batu batanya. Kurang ajar. Mulai detik ini saya tidak sudi jadi menantu di keluarga ibu lagi. Saya persilakan ibu, anak laki-laki ibu, dan anak perempuan pengangguran ibu untuk berkemas dan angkat kaki dari rumah saya malam ini juga. Bima menerjang ke arahku. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Tangannya terangkat. Hendak menamparku, tapi aku lebih cepat. Aku menyambar gelas kaca di atas meja dan membantingnya keras ke meja kaca. Suara pecahan kaca yang nyaring membuatnya terhenti. Aku menggenggam bagian bawah gelas yang pecah penuh dengan serpihan tajam dan mengarahkannya lurus ke wajahnya. Coba sentuh sehelai rambutku. Aku bersumpah akan lapor polisi dan menjebloskanmu ke penjara karena KDRT sekaligus menyebarkan semua utang busukmu ke seluruh Jakarta ini. Jangan pikir aku perempuan lemah seperti dulu. Dengar baik-baik. Dalam 24 jam ke depan, jika kalian bertiga tidak enyah dari rumah ini, aku akan memanggil satpam untuk melemparkan semua barang-barang kalian ke tempat sampah. Dan sekarang menyingkir, aku mendorong Bima dengan keras, dengan tegas berbalik badan dan berjalan menuju kamar tidur utama, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Di luar, aku membiarkan makian melengking Ibu Ratna dan suara perabotan yang ditendang Bima berantakan. Pertarungan malam ini baru permulaan. Karena aku tahu orang-orang yang sudah terbiasa menjadi benalu dan hidup tanpa malu seperti mereka tidak akan pernah dengan mudah melepaskan mangsa empuk. Tapi mereka tidak tahu. Kartu as yang sesungguhnya masih kupegang erat dan belum kuungkap. Balas dendam termanis akan segera dimulai. Pintu kayu jati yang tebal itu terbanting menutup, mengisolasiku sepenuhnya dari suara-suara kotor yang campur aduk di luar. Aku merosot di sepanjang pintu, duduk terkulai di lantai kayu yang dingin. Cahaya lampu jalan yang kekuningan menembus tirai jendela, menyinari siluet lusuh seorang wanita yang baru saja diinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya ia sayangi. Suasana di kamar tidur begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku yang berat dan hancur, namun perlahan mulai membeku. Aku bangkit berjalan ke sudut ruangan, tempat berangkas tersembunyi dengan rapi di balik lukisan cat minyak. Jariku menekan kode. Suara bip terdengar kering. Dari dalam brankas, aku mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna merah marun. Di dalamnya ada nyawaku, masa mudaku, keringat, dan darahku selama bertahun-tahun bekerja keras di perantauan, sertifikat hak milik SHM yang hanya bertuliskan nama Kirana Wijaya. Bersama setumpuk bukti transfer pembayaran utang bank. Aku mengeluh sampul keras sertifikat itu. Kenangan bodoh dan pahit selama 3 tahun menjadi menantu mulai berputar kembali sejelas film yang diputar lambat. 3 tahun lalu aku bertemu Bima saat kami bekerja di perusahaan ekspor-impor yang sama. Saat itu, di mataku, Bima adalah pemuda dari daerah yang baik hati dan pekerja keras. Ia selalu menjadi orang yang pulang paling akhir, rela membelikanku kopi setiap pagi, memayungiku saat Jakarta diguyur hujan deras. Aku seorang wanita mandiri yang mampu membeli rumah di usia 27 tahun begitu mudahnya luluh oleh perhatian-perhatian kecil dan murahan itu. Aku naif percaya bahwa sekuat apapun wanita, sebanyak apapun uang yang ia hasilkan, tujuan akhirnya tetaplah menemukan seorang pria yang mencintai, menghargai, dan membangun keluarga bersamanya. Tapi aku salah. Tepat setelah pernikahan sederhana yang sebagian besar biayanya kutanggung sendiri, Bima mulai menunjukkan wujud aslinya. Baktinya kepada orang tua ia tunjukkan dengan seenaknya menjemput ibunya, Ibu Ratna dan adiknya Dewi dari kampung ke Jakarta dengan dalih, agar ibunya bisa menikmati masa tua dan adiknya lebih mudah mencari pekerjaan. Mereka dengan seenaknya masuk ke apartemen mewahku, merampas ruangku, merampas hidupku seperti penjajah yang sah. Ibu Ratna sama sekali tidak menunjukkan citra seorang ibu mertua yang rajin. Ia menghabiskan uangku tanpa pikir panjang. Setiap hari pergi ke spa, membeli suplemen mahal, berkumpul dengan teman-teman arisannya, lalu membual bahwa putranya hebat bisa membeli rumah besar di tengah kota. Sementara Dewi, gadis 25 tahun lulusan D3 yang tidak mau bekerja, seharian hanya di rumah menjelajahi media sosial, menuntutku membelikan pakaian bermerek dan kosmetik mahal dengan alasan kakak ipar. Banyak uang harusnya menafkahi adik ipar. Semua itu kutelan dengan sabar.
Aku menina-bobokan diriku dengan kata keluarga, namun puncak tragedi terjadi tahun lalu. Bima karena serakah ingin cepat kaya diam-diam menggadaikan mobilnya, meminjam uang dari rentenir dan pinjaman online ilegal, lalu melemparkan semuanya ke sebuah platform investasi kripto bodong. Hasilnya lebih dari 1 miliar ludes dalam semalam. Pria-pria bertato datang ke lobi apartemen, mengancam dengan cat semprot. Saat itu Bima bersujud di kakiku, menangis terseduh-seduh, membenturkan kepalanya ke lantai, memohon agar nyawanya diselamatkan. Ia bersumpah akan bekerja dengan benar, akan menganggapku sebagai penyelamat hidupnya. Karena gengsi, karena tidak ingin keluarga hancur, aku dengan bodohnya menanggung semua itu. Selama setahun terakhir, aku mengambil 3 proyek akuntansi tambahan, pagi bekerja di kantor hingga larut malam. Malamnya aku mengerjakan laporan pajak untuk perusahaan lain hingga jam atau 3 pagi. Rambutku rontok, lambungku berdarah hingga harus dirawat di rumah sakit dan diinfus. Tapi aku tetap tidak berani istirahat sehari pun. Setiap bulan aku banting tulang membayar cicilan puluhan juta rupiah demi menjaga kedamaian di rumah ini. Sementara itu, Bima dengan alasan stres psikologis berhenti bekerja dan menjadi benalu. Setiap hari ia menengadahkan tangan meminta uang receh dariku untuk ngopi dan membeli rokok. Ibu dan adiknya tetap hidup santai dan boros di atas pengorbanan nyawaku. Bahkan saat aku makan Indomie tengah malam untuk mengejar deadline, Ibu Ratna masih menyindirku pelit. Punya uang tapi tidak tahu cara menikmati hidup. Aku menutup SHM itu, memasukkannya kembali ke brankas. Bodoh Kirana Wijaya. Kamu adalah orang paling bodoh sedunia. Menolong binatang, binatang membalas budi. Menolong manusia berhati dingin dan tak tahu berterima kasih ini. Yang kau dapatkan hanyalah semangkuk nasi sisa yang dibuang untuk anjing. Dari luar, suara gedoran pintu yang keras memecah lamunanku. Kirana, buka pintunya. Kamu ini mau bikin drama apa lagi? Hah? Kalau ada masalah suami istri ya dibicarakan baik-baik. Kamu pecahkan gelas mengancam suami, teriak-teriak mengusir ibu dan adikku. Di mana kamu belajar sifat tidak beradab itu? Buka pintunya. Aku diam tak menjawab. Kata-kata Bima saat ini terdengar sangat memuakkan. Sifat pengecut dan patriarkisnya menyatu, menghasilkan suara yang sangat menjijikkan. Setelah itu terdengar omelan Ibu Ratna, dari balik pintu. Sudah, tidak usah panggil-panggil perempuan itu, biarkan saja dia di dalam sana stres sendiri. Rumah ini rumah anakku. Hukum mana yang mengizinkan dia menguasainya sendiri? Paling parah ya cerai bagi 2 harta. Anakku kalau dapat setengah rumah ini lebih dari cukup untuk beli rumah baru yang lebih besar dan lebih bagus. Lalu cari istri perawan umur 18 tahun. Perempuan tua dan galak seperti dia dibuang ke jalan anjing pun tidak mau memungutnya. Aku bersedekap bersandar ke dinding. Sudut bibirku menyunggingkan senyum dingin. Cerai bagi 2 harta. Ibu mertuaku yang buta hukum ini rupanya sudah merencanakan sampai akhir, belum cukup menggerogotiku sampai ke tulang. Sekarang ia masih mau merampok separuh dari keringat dan air mataku. Tapi ia salah. Hukum bukanlah mainan bagi orang buta huruf dan tak tahu malu. Aku tidak membuka pintu. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan shower air panas, membiarkan airnya membersihkan semua kelelahan dan sisa-sisa kelemahan terakhir dalam diriku. Malam ini, aku akan membiarkan mereka tidur nyenyak. Karena mulai besok kehidupan 3 parasit itu akan resmi memasuki hari-hari paling kelam. Semakin larut, suasana di apartemen semakin hening, hanya menyisakan suara rintik hujan di balkon. Pukul 2 pagi, ketika aku yakin ketiga orang di luar sana sudah terlelap di atas kasur empuk yang kubeli, barulah aku keluar dari kamar mandi. Aku tidak bisa tidur. Otak seorang akuntan yang tajam ini merasakan firasat aneh yang terus berdering di benakku. Aku teringat sikap Bima tadi. Rasa kesal dan kepercayaan dirinya yang berlebihan saat memarahiku. Seorang benalu yang hidup dari uang istrinya berani mengkritikku berantakan. Kepercayaan diri itu tidak mungkin muncul begitu saja. Seorang pria hina yang terlilit utang tidak akan pernah berani mengangkat kepala dan melawan tuannya kecuali jika ia sudah menemukan pelampung penyelamat lain yang lebih kokoh. Aku berjalan ke meja kerja membuka laci paling bawah. Di dalamnya ada sebuah iPad lama yang biasa ku gunakan untuk menyimpan dokumen sampingan. Tapi yang lebih penting, iPad ini pernah kugunakan untuk mengatur akun iCloud dan sinkronisasi Zalo untuk Bima 2 tahun lalu saat ponselnya rusak. Bima adalah orang yang malas dan gagap teknologi. Ia pasti tidak akan pernah ingat untuk logout atau membatalkan sinkronisasi di perangkat lama ini. Aku menyalakan iPad. Layarnya menyala,
Butuh beberapa menit untuk terhubung ke Wi. Dan tepat seperti dugaanku, serangkaian notifikasi pesan dari aplikasi Zalo dan Messenger mulai membanjiri layar kunci. Tanganku mendingin. Aku membuka aplikasi dan yang pertama kali kulihat adalah sebuah obrolan yang disematkan di paling atas. Nama pengguna disimpan dengan ikon hati berwarna merah, Tante Susan sayang. Aku mengklik percakapan itu. Barisan pesan yang muncul di hadapanku membuat dadaku seperti ditusuk ribuan jarum beracun. Rasa mual yang hebat di perutku membuatku harus membekap mulut agar tidak bersuara. Sayangku, sudah tidur hari ini istri tuamu itu pulang dan menyiksamu lagi. Tidak. Kasihan sekali pacarku. Harus hidup dengan perempuan jelek dan membosankan itu. Belum tidur, tante baru saja bertengkar hebat dengannya. Lihat mukanya yang kuceluk keringat itu saja aku sudah mau muntah. Dia mentang-mentang kerja dan punya uang sedikit, jadi seenaknya sama ibuku. Kalau bukan karena menuruti kata tante untuk bersabar dan menipunya agar mau balik nama setengah sertifikat rumah itu, sudah kutendang dia dari dulu. Kasihan sayangku. Sabar ya, sebentar lagi tante sudah hubungi pengacara. Begitu dia tanda tangan surat pengalihan aset bersama. Kita langsung cerai dan tante jemput kamu ke villa tante. Minggu depan di kantor tante ada posisi kosong wakil direktur pemasaran. Kursinya sudah tante siapkan untukmu. Sekalian tante belikan Mercedes baru biar kamu tidak perlu naik motor butut sama istri kere itu lagi. Sayang Tante Susan selamanya. Seluruh hidupku sekarang hanya untuk melayani tante. Si Kirana itu apa? Akuntan yang banting tulang seumur hidup juga tidak sebanding dengan secuil harta tante. Tunggu aku ya, besok aku kabur dari rumah buat pijat tante lagi. Foto-foto mesra, pesan-pesan cabul, kata-kata rayuan murahan dari Bima terpampang nyata di layar. Mataku terpaku pada setiap kata, aku tidak menangis. Detik ini aku justru merasa lucu. Aku menertawakan pengabdian bodohku, menertawakan malam-malam tanpa tidur hingga batuk darah demi membayar utang untuk seorang pria yang menumpang hidup pada wanita lain. Ternyata ini alasannya. Ini alasan Ibu Ratna, dan putranya berani bertindak seenaknya. Ini alasan Bima begitu percaya diri menghinaku. Ia telah menemukan seorang wanita kaya, seorang tante girang bernama Susan yang usianya mungkin sekitar 50-an banyak uang untuk memeliharanya. Mereka tidak hanya berselingkuh, mereka juga bersekongkol untuk merampok setengah dari rumahku sebelum menendangku keluar. Aku menggulir ke atas, membaca pesan-pesan dari bulan-bulan sebelumnya. Kenyataannya semakin kejam. Ibu Ratna juga tahu tentang ini. Dalam sebuah percakapan, Bima bahkan pamer pada selingkuhannya bahwa ibunya sangat menyukai Tante Susan, memujinya dermawan karena baru saja mentransfer 50 juta agar Ibu Ratna bisa berlibur ke Thailand bersama teman-teman arisannya. Mereka, ibu, dan anak, telah bersekongkol menjadi sekawanan lintah darat. Di satu sisi menghisap darahku untuk membayar utang. Di sisi lain mencari inang baru yang lebih kaya sambil diam-diam menggali kuburanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Mataku berkilat dingin seperti es abadi. Aku menggunakan fitur rekam layar. Merekam seluruh percakapan dari awal hingga akhir. Setelah itu, aku memotret pesan-pesan paling penting dengan ponselku, menyimpannya dalam 3 salinan di berbagai platform cloud. Dalam duniaku, dunia keuangan, ada satu prinsip bertahan hidup. Ketika kau memegang bukti, kau memegang nyawa lawanmu. Bima, kau pikir kau menemukan tambang emas dan bisa dengan mudah merampas hartaku. Kau dan ibumu yang serakah itu terlalu meremehkan Kirana Wijaya. Aku mematikan iPad dan menyimpannya kembali di laci. Malam ini aku telah memegang sebuah bom waktu, tapi aku belum ingin meledakannya sekarang. Aku ingin melihat sejauh mana drama yang dimainkan oleh orang-orang rendahan ini. Aku ingin perlahan-lahan merenggut setiap harapan palsu mereka, membiarkan mereka naik ke puncak kepuasan diri. Lalu dengan tanganku sendiri aku akan mendorong mereka jatuh langsung ke neraka. Aku berbaring di tempat tidur memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan aku merasa pikiranku begitu jernih dan ringan. Perang ini, aku tidak hanya ingin mengusir mereka dari rumah. Aku ingin mereka membayar setiap tetes keringat dan air mata yang telah kutumpahkan. Pukul 6 pagi keesokan harinya, aku bangun dengan semangat yang luar biasa segar. Aku merias wajah dengan teliti untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata, memoles lipstik merah menyala yang penuh kuasa, dan mengenakan setelan kerja yang dijahit dengan sempurna. Penampilanku tidak lagi menyisakan bayangan wanita basah kuyuk dan lusuh. Semalam aku melangkah keluar ke ruang tamu. Suasana di rumah masih pekat dengan bau apek dan ketegangan yang belum sirna.
Ibu Ratna duduk angkuh di sofa sambil menyeruput teh jahe. Dewi sedang asyik dengan ponselnya menonton TikTok dan Bima baru saja keluar dari kamar mandi masih memegang sikat gigi. Melihatku keluar dengan penampilan yang tajam dan rapi, mereka bertiga tertegun. Ibu Ratna yang pertama angkat bicara, nadanya masih sama angkuh dan merendahkan. Kukira kamu akan mengurung diri di kamar menangis dan menyesal. Ternyata masih punya mood untuk dandan dan pergi kerja, ya. Ingat, di rumah ini tidak ada yang menyiapkan sarapan. Kamu itu menantu semalam sudah kurang ajar. Pagi ini harusnya tahu diri turun ke dapur masak untuk suami dan ibu mertua sebagai penebus kesalahan. Jangan pikir dengan pasang muka sombong begitu masalah selesai. Aku tidak menjawab. Dengan sepatu hak tinggiku yang berketuk-ketuk di lantai, aku berjalan lurus ke arah meja kaca di tengah ruang tamu. Aku melemparkan setumpuk dokumen yang sudah dicetak ke atas meja. Suara kertas yang menghantam kaca terdengar tegas. Berhenti bermimpi di siang bolong. Bu, ini bukan balai desa tempat ibu bisa menceramahi saya tentang moral. Lihat baik-baik. Di atas meja ini ada fotokopi sertifikat hak milik, akta jual beli rumah, dan bukti transfer bank yang membuktikan seluruh uang pembelian apartemen ini ditransfer dari rekening pribadi saya tepat 6 bulan sebelum tanggal pernikahan dengan anak ibu. Bima buru-buru melempar sikat giginya, menyambar kertas-kertas itu. Wajahnya seketika berubah dari merah menjadi pucat pasi. Dewi ikut mencondongkan kepala, tergagap tak bisa berkata-kata. Ibu Ratna melihat putranya kebingungan, mulai panik. Ia berdiri tegak menunjuk wajahku. Kamu cetak kertas-kertas sampah ini untuk menakut-nakuti siapa? Aku beritahu kamu ya. Istri berbakti suami sayang, tapi suami berjasa istri juga tidak boleh serakah. Bima sudah tinggal di rumah ini 3 tahun. Dia ikut merenovasi, dia ikut bersih-bersih, dia juga pemilik rumah ini. Jangan bawa-bawa hukum untuk menggertakku. Hukum manapun harus punya rasa kemanusiaan. Bagi 2. Kalau tidak mau bagi 2 rumah ini, kami sekeluarga akan tetap tinggal di sini sampai mati. Kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Sikap tak tahu malunya membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku bersedekap di depan dada, menatapnya dengan pandangan kasihan dari orang yang berada di atas menatap seekor kutu. Rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan ibu itu bersekongkol dengan anak ibu untuk memelihara perempuan simpanan, memakai uang menantu untuk liburan ke Thailand, lalu pulang ke rumah membuang nasi menantu untuk anjing. Apakah itu rasa kemanusiaan? Kalimatku seperti bom yang meledak di tengah ruang tamu. Mereka bertiga terlonjak kaget. Bima tergagap panik, matanya liar penuh ketakutan. Kamu bicara ngawur apa? Hah? Simpanan mana? Kamu sudah gila. Kamu mau mencemarkan nama baikku dan ibuku. Ya, aku peringatkan kamu. Bicara tanpa bukti bisa aku tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Sekarang giliranku maju selangkah, menatap tajam dengan mata sedingin es ke wajah Bima. Bukti? Tenang saja. Di pengadilan nanti akan kuserahkan bukti-bukti paling tajam ke tangan hakim. Kita lihat saja, apakah kursi wakil direktur pemasaran yang dijanjikan Tante Susan sayangmu itu bisa menyelamatkanmu dari nasib melarat di jalanan. Dan sekarang aku tidak punya waktu untuk berdebat soal sampah dengan kalian. Aku berbalik menatap lurus ke wajah Ibu Ratna. Setiap kata yang keluar setajam baja tidak memberi mereka kesempatan untuk membantah. Dengar baik-baik, Undang-Undang Perkawinan Indonesia sangat jelas mengatur bahwa harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan adalah harta pribadi masing-masing. Rumah ini milikku seorang. Meskipun kalian berguling-guling di lantai, menangis meraung-raung, kalian tidak akan bisa merebut satu batu bata pun. Sejak semalam aku sudah memberikan ultimatum. Sekarang jam pagi. Kalian punya waktu tepat 24 jam untuk mengemasi semua pakaian dan barang-barang butut kalian, lalu enyah dari rumahku. Bima, seolah terpojok, sifat kasar dan pengecutnya muncul. Ia berteriak, kamu berani mengusirku? Aku suamimu. KTP-ku beralamat di sini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Ini tempat tinggalku yang sah. Coba sentuh aku. Aku akan panggil Pak RT dan polisi ke sini. Biar semua orang tahu dan menghujat istri durhaka yang tega mengusir keluarga suaminya ke jalan. Aku menyeringai, merapikan kerah bajuku dengan tenang. Mataku sama sekali tidak goyah, silakan panggil. Panggil saja Pak RT, Pak RW, panggil polisi sekalian. Biar aku tunjukkan pada mereka surat perjanjian utang pinjaman online sebesar R1,2 miliar yang aku jamin dan bayarkan untukmu. Bersama dengan surat keterangan bahwa kamu sudah setahun tidak punya penghasilan. Kita lihat saja hukum akan melindungi siapa.
pemilik sertifikat yang sah atau sekelompok benalu, pezina yang berniat merampas harta orang lain. Aku mengeluarkan ponsel, melihat jam, lalu memandang berkeliling ruang tamu. Jangan uji kesabaranku. Besok pagi tepat jam, saat aku pulang dari kantor setelah shift malam. Jika aku masih melihat bayangan salah satu dari kalian bertiga di sini, aku akan langsung menyewa tim keamanan profesional untuk melemparkan semua barang kalian ke tempat sampah di Basem. Dan ingat bahwa juga anjing kesayangan Nona Dewi. Karena di sini aku tidak memelihara pengkhianat. Selesai berkata, aku dengan tegas berbalik dan berjalan keluar pintu utama. Suara hak sepatuku yang menghantam lantai terdengar mantap dan kuat. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan di belakangku 3 patung batu yang berdiri mematung karena kaget dan ketakutan yang luar biasa. Masuk ke dalam lift, aku menatap pantulan diriku di cermin logam. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kepasrahan perang ini. Aku tidak hanya akan menggunakan hukum untuk melindungi hartaku. Aku akan menggunakan kesombongan mereka untuk menghancurkan mereka. Mereka pikir bisa bergantung pada tante girang itu untuk mengubah nasib. Kebetulan sekali di dunia bisnis properti dan keuangan Jakarta ini, nama Tante Susan yang dipuja-puji Bima itu justru adalah mangsa empuk yang sedang berada di atas talenan perusahaan di mana aku diam-diam memegang saham terbesar. Drama yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah meninggalkan rumah, aku langsung menuju kantor. Gedung perkantoran kelas A di jantung kawasan bisnis Sudirman ini selalu memberiku rasa aman dan berkuasa. Di sini aku bukan menantu yang pasrah diinjak-injak mertua, bukan juga istri yang lelah banting tulang membayar utang suami tak berguna. Di sini aku adalah Kirana Wijaya, manajer keuangan senior, orang yang memegang kendali seluruh sistem audit dan arus kas perusahaan. Berbeda dengan penampilanku yang lusuh semalam, pagi ini aku melangkah melewati pintu kaca putar dengan aura yang mengintimidasi. Secangkir kopi hitam tanpa gula di tanganku mengepulkan asap. Rasa pahitnya membantuku menjaga kewaspadaan mutlak untuk menghadapi hal terburuk. Tapi ternyata aku masih meremehkan betapa tak tahu malunya Ibu Ratna dan anak-anaknya. Mereka sama sekali tidak berniat berkemas dan pergi seperti ultimatum yang kuberikan. Sebaliknya mereka memilih untuk menyerang lebih dulu tepat di titik yang paling kujaga, kehormatan dan pekerjaan. Tepat pukul 10 pagi saat aku sedang rapat dengan Direktur HRD dan Kepala Departemen lain di ruang rapat berdinding kaca transparan di lantai dasar, sebuah keributan memekakkan telinga terdengar dari lobi utama. Suara teriakan tangisan histeris bercampur dengan bentakan dari tim keamanan gedung benar-benar menghancurkan suasana profesional dan hening di tempat kerja. Aku mengerutkan kening, menatap keluar. Melalui kaca, aku melihat Ibu Ratna sedang duduk bersimpuh di lantai marmer yang mengkilap. Ia mengenakan pakaian lusuh dan kumal, sesuatu yang belum pernah kulihat ia pakai di rumah. Karena ia hanya suka pakaian sutra dan mewah. Rambutnya acak-acakan, tangannya memukul-mukul dada, air mata dan ingus bercucuran. Di sampingnya, Bima sedang mendorong-dorong 2 petugas keamanan berteriak-teriak membela ibunya dengan wajah yang dibuat semenderita mungkin. Semua karyawan di lobi berhenti bekerja, berkerumun membentuk lingkaran. Bisik-bisik mulai terdengar. Direktur HRD mengerutkan kening, mengetukkan pulpen ke meja, memintaku keluar untuk menyelesaikan masalah. Aku dengan tenang menutup laptopku, merapikan jas, dan perlahan melangkah keluar dari ruang rapat. Begitu melihat bayanganku muncul, Ibu Ratna seolah menemukan penyelamat. Ia langsung berteriak lebih keras, merangkak di lantai ke arahku, dan memeluk kakiku erat-erat. Tolong, bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan perusahaan, lihatlah wajah asli karyawan teladan kalian ini. Dia cari uang sedikit saja sudah semena-mena di rumah, menyiksa ibu mertuanya. Dia membiarkanku kelaparan. Dia memukuli anakku. Malam-malam saat hujan badai, dia mengusir kami ke jalanan tanpa sehelai pakaian pun. Perempuan macam apa ini? Tidak punya hati, tidak punya bakti. Ya Tuhan, aku besarkan anakku supaya dia membawa pulang ular berbisa ini untuk menggigit leher ibunya. Ia meraung-raung sambil menangis terseduh-seduh. Aktingnya begitu sempurna. Jika bukan aku yang mengalaminya, aku sendiri akan percaya bahwa ia adalah ibu mertua malang yang dianiaya menantunya. Pandangan rekan-rekan kerjaku mulai tertuju padaku, penuh dengan penghakiman, kecurigaan, dan penghinaan. Bima melihat ibunya berakting dengan sangat baik, segera maju menuntai Tatu Apraha, berpura-pura menjadi suami yang dikhianati dan terluka parah. Kirana Wijaya, jangan pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku. Kamu beralasan lembur setiap malam,
Padahal sebenarnya kamu selingkuh tidur dengan bos-bos tua kaya raya untuk naik jabatan. Kan di rumah kamu meremehkanku karena aku miskin. Kamu memaki ibuku orang kampung yang numpang hidup. Kamu memaksaku menandatangani surat cerai, memaksaku pergi dengan tangan kosong agar kamu bisa bebas membawa selingkuhanmu ke rumah yang kubantu renovasi dengan tanganku sendiri. Kamu perempuan brengsek, kembalikan kehormatan keluargaku, kembalikan uang hasil keringatku. Logika Bima yang terbalik begitu sempurna. Ia menggunakan dosa-dosa kotornya sendiri untuk menutupi tubuhku. Ia yang selingkuh, ia yang jadi benalu, ia yang ingin merebut rumah. Tapi di tengah lobi perusahaan yang ramai, ia berteriak-teriak memainkan peran sebagai korban. Menjadi korban adalah senjata paling menakutkan dari orang jahat ketika mereka terpojok. Mereka ingin menggunakan tekanan publik dan moralitas palsu untuk memaksaku menyerah. Mereka pikir seorang wanita dengan posisi tinggi sepertiku akan takut kehilangan muka, takut karirnya terpengaruh sehingga harus mengalah, berlutut memohon agar mereka diam dan dengan demikian menyerahkan rumah itu kepada mereka. Direktur HRD melangkah keluar dengan wajah sangat masam. Ibu Kirana, masalah keluarga kenapa sampai seheboh ini? Tolong segera bawa keluarga Anda keluar untuk diselesaikan. Jangan sampai merusak citra perusahaan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, Dewan Direksi terpaksa harus meninjau kembali posisi Anda sebagai manajer. Bima mendengar itu, matanya berbinar penuh kemenangan. Ia maju selangkah lagi. Nadanya berubah dari sedih menjadi ancaman terang-terangan. Dengar itu, Kirana, perusahaanmu pun tidak akan menerima perempuan amoral sepertimu. Sekarang kalau kamu pintar, pulanglah ke rumah. Tarik kembali kata-katamu semalam, dan balik nama setengah rumah itu untukku sebagai kompensasi jasaku. Minta maaf pada ibuku baik-baik, kalau tidak, aku dan ibuku akan setiap hari datang ke sini membawa spanduk memanggil wartawan untuk membongkar wajah aslimu. Kita lihat saja apa kamu masih bisa hidup di Jakarta ini. Ibu Ratna masih memeluk kakiku erat. Wajahnya terbenam di lantai berpura-pura terisak, tapi aku bisa melihat bahunya bergetar menahan tawa. Ia pasti yakin drama ini sukses besar. Bahwa aku sudah terpojok. Maju kena mundur kena. Di sekelilingku bisik-bisik rekan kerja semakin kencang. Ada yang menunjuk-nunjuk, ada yang menggelengkan kepala. Bahkan ada karyawan muda yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Mereka pikir aku akan takut, akan menangis, menjelaskan, atau lari. Tapi mereka tidak tahu. Sebelum melangkah keluar, aku sudah menduga kekejian ini. Seekor binatang buas yang sumber makanannya diputus pasti akan menggigit balik. Aku tidak buru-buru menarik kakiku dari pelukan Ibu Ratna. Aku perlahan membungkuk, mengangkat dagunya, menatap dalam ke matanya yang licik yang sedang berusaha memeras beberapa tetes air mata buaya. Bibirku menyeringai. Sebuah senyuman dingin, kejam, dan penuh penghinaan. Drama air mata murahan ini sudah waktunya ditutup. Suasana di lobi utama perusahaan saat itu menjadi tegang. Semua orang menahan napas, menunggu untuk melihat bagaimana wanita yang sedang dicap sebagai pezina dan anak durhaka ini akan bereaksi. Aku berdiri tegak dengan tegas menyentakkan kakiku, melepaskan tangan Ibu Ratna yang berpura-pura memegangnya. Gerakanku yang tegas dan dingin membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Ia berteriak aduh hendak melanjutkan dramanya. Tapi aku sudah mengangkat tangan menyuruhnya berhenti. Aku menoleh ke arah Direktur HRD lalu memutar pandanganku ke kerumunan rekan kerja yang sedang menonton. Suaraku terdengar jelas dan lantang, sama sekali tanpa getaran. Maaf, Ibu Direktur dan rekan-rekan semua, karena telah membiarkan sampah hanyut ke perusahaan dan mengotori mata kalian. Tenang saja, saya akan membersihkan tumpukan sampah ini sekarang juga tanpa meninggalkan bau busuk sedikit pun. Aku mengeluarkan ponsel dari saku jas, menghubungkannya melalui Bluetooth ke layar LED raksasa yang biasa digunakan untuk menampilkan informasi internal di tengah lobi. Hanya butuh 5 detik, layar besar itu menyala. Aku menatap Bima dan Ibu Ratna yang masih bingung. Kalian suka berakting di depan umum, kan? Suka menggunakan opini publik untuk menindasku, kan? Kalau begitu, biar ku tunjukkan pada seluruh perusahaan ini sebuah film dokumenter paling otentik tentang apa yang disebut jasa keluarga suami. Jariku meluncur di layar ponsel. Video pertama muncul di layar LED raksasa lengkap dengan suara yang diperbesar maksimal. Itu adalah rekaman CCTV dari ruang tamu semalam. Adegan itu sangat jelas. Aku masuk ke rumah dengan keadaan basah kuyup dan lelah. Sementara itu,
Ibu Ratna berdiri di meja makan dengan wajah gembira menyendok semua semur daging dan sayur iga ke dalam mangkuk anjing. Suara makiannya kepadaku menggema di seluruh lobi. Kalau lapar, pergi saja cari makan di luar, lebih baik kuberikan pada anjing. Setidaknya ada gunanya, rumah ini tidak punya tradisi melayani menantu. Pada saat yang sama, dalam video, Bima sedang berbaring di sofa memainkan ponsel dengan santainya ikut-ikutan ibunya menghina istrinya. Kerumunan yang tadinya berbisik-bisik langsung hening. Mata-mata yang tadinya menghakimiku langsung beralih menatap tajam ke arah Ibu Ratna dan Bima. Rasa jijik terpancar jelas di wajah setiap orang. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Ia buru-buru bangkit, hendak merebut ponselku, tapi petugas keamanan dengan cepat maju dan menghalanginya. Bima panik, wajahnya pucat tanpa darah. Ia berteriak putus asa. Matikan. Matikan sekarang. Ini masalah pribadi keluarga. Kenapa kamu bawa keluar? Video ini pasti sudah kamu edit. Kamu sengaja menjebak ibuku, aku tertawa. Tawa yang penuh sindiran. Menjebak. Baiklah. Kalau video belum cukup hidup, kita beralih ke sesi bukti keuangan. Ya, semua orang di sini adalah orang ekonomi. Melihat pembukuan pasti akan lebih jelas. Aku beralih ke file gambar kedua. Di layar LED muncul salinan perjanjian utang dari pinjaman online ilegal senilai 1,2 miliar dengan tanda tangan dan cap jempol merah Bima. Berikutnya adalah serangkaian bukti transfer dari rekening pribadi Kirana Wijajah untuk membayar utang Bima selama setahun penuh. Setiap angka puluhan juta rupiah yang ditransfer setiap bulan muncul dengan jelas seperti tamparan keras yang mendarat di wajah pria yang baru saja sesumbar telah membantu merenovasi rumah. Lihat baik-baik rekan-rekan kerjaku sekalian. Pria yang berdiri di sini menangis dan menuduhku selingkuh. Pada kenyataannya adalah seorang pria tak berguna, penjudi investasi bodong yang terlilit utang pada rentenir. Selama setahun terakhir, aku bekerja keras siang dan malam di perusahaan ini untuk mengumpulkan setiap sen demi membayar utangnya. Dia pengangguran yang menjadi benalu. Ibunya di rumah menghabiskan uangku untuk berlibur. Tapi hari ini mereka datang ke sini memainkan peran sebagai korban, memaksaku menyerahkan separuh rumah yang kubeli sendiri sebelum menikah. Adakah di dunia ini parasit yang lebih hina dari mereka? Seluruh lobi dipenuhi seruan kemarahan. Rekan-rekanku mulai menunjuk dan memaki Bima dan Ibu Ratna. Kebenaran yang telanjang telah menghancurkan topeng korban mereka yang kotor. Tapi aku belum berhenti. Jika menyerang, seranglah sampai mereka tidak punya kesempatan untuk bangkit. Aku beralih ke file terakhir dan ini bagian terbaiknya. Alasan mengapa seorang benalu tiba-tiba begitu bersemangat ingin merebut rumah dan menuntut cerai. Layar LED langsung menampilkan tangkapan tanda gapan Zalo dari iPad semalam. Nama pengirim Tante Susan Sayang bersinar terang. Panggilan sayangku, janji-janji kursi wakil direktur, mobil Mercedes, dan rencana jahat untuk menipunya menandatangani surat pembagian harta lalu mengusirnya muncul dengan jelas. Foto Bima tanpa busana di tempat tidur hotel yang dikirimkan ke tante girangnya itu disensor sebagian, tapi cukup untuk membuat semua orang mengerti inti masalahnya. Wajah Bima saat ini bukan lagi pucat, tapi sudah berubah menjadi abu-abu seperti arang. Kakinya tidak lagi bisa berdiri tegak. Ia terhuyung mundur. Ibu Ratna ternganga. Kedua tangannya memegangi dada seolah akan terkena serangan jantung. Ia tidak pernah menyangka rahasia kotor putranya akan terbongkar di depan ratusan orang di siang bolong. Direktur HRD maju. Wajahnya dingin, suaranya terdengar tegas. Ternyata ini wajah para pemeras. Satpam. Segera usir dua orang ini dari gedung. Jika mereka melawan, segera laporkan ke polisi terdekat atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan pencemaran nama baik karyawan kami. Ibu Kirana, perusahaan akan mendukung dengan divisi hukum jika Anda perlu menuntut mereka. Dua petugas keamanan bertubuh tinggi besar segera memegang ketiak Bima dan menyeret Ibu Ratna ke arah pintu putar. Mereka tidak lagi punya kekuatan untuk meronta, tidak lagi punya mulut untuk berteriak. Rasa malu yang luar biasa telah menyumbat tenggorokan mereka. Sebelum Bima dilempar keluar, aku mendekat dan berbisik di telinganya dengan suara paling dingin. Ini baru hidangan pembuka. Suamiku sayang. Pulanglah dan katakan pada Tante Susanmu untuk menyiapkan uang membeli obat jantung. Pesta utamanya masih menanti kalian. Bima menatapku dengan mata memerah penuh ketakutan. Ia dilempar ke teras gedung yang basah. Aku berbalik,
bertepuk tangan dan tersenyum berterima kasih kepada rekan-rekan kerja dan Direktur HRD dengan sikap santai seolah baru saja selesai membersihkan sampah. Mereka pikir bisa menggunakan lumpur untuk mengotoriku, tapi mereka lupa. Aku lahir dari lumpur dan aku tahu cara mengubah lumpur menjadi beton untuk mengubur hidup-hidup siapapun yang berani menghalangi jalanku. Setelah drama memalukan di lobi perusahaan, aku tahu Bima tidak akan berani lagi datang mencariku dengan gaya preman. Dengan sifat pengecutnya sebagai seorang benalu, ketika terpojok dan kehilangan muka di depan umum, satu-satunya tempat yang akan ia tuju adalah pelampung penyelamat bernama Tante Susan. Dan benar saja, seperti perhitunganku, orang ketiga yang sombong itu tidak bisa tinggal diam melihat hewan peliharaannya diinjak-injak orang lain. Siang itu aku keluar dari gedung kantor menuju sebuah kafe mewah di sudut jalan, tempat aku biasa menikmati salad dan meninjau laporan investasi pribadiku. Begitu aku duduk, sebuah Porsche Panam merah-merah menyala berhenti tepat di depan kafe. Dari mobil itu, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun turun. Ia mengenakan gaun sutra bermerek dengan motif mencolok. Lehernya dihiasi kalung berlian besar, dan tangannya menenteng tas Hermes Birkin edisi terbatas. Di belakangnya, Bima berjalan membungkuk dengan sigap membukakan pintu. Penampilannya begitu menyedihkan dan hina seperti seorang Kasim yang melayani permaisuri Ciksi. Itulah Susan, seorang wanita kaya baru yang sukses dari bisnis jaringan restoran dan properti kelas menengah. Susan mendorong pintu kaca dan masuk dengan angkuh. Matanya menyapu sekeliling lalu berhenti di mejaku. Ia berjalan lurus tanpa diundang langsung menarik kursi dan duduk di hadapanku, menyilangkan kakinya dan memberi isyarat agar Bima berdiri patuh di belakang. Aku meletakkan garpu saladku, menyeka sudut bibir dengan serbet. Mataku menatap dingin wanita di hadapanku tanpa menunjukkan sedikitpun keterkejutan atau ketakutan. "Kamu kira Nana Wijajah kan?" Susan memulai. "Bima sering cerita tentang kamu. Baru hari ini aku lihat langsung. CCK memang tipikal pegawai rendahan yang rajin. Pakaian kaku, muka kusam. Pantas saja suaminya bosan dan lari kepadaku. Aku Susan. Kamu pasti sudah tahu siapa aku." Aku menyesap teh kamu mililku tersenyum ringan. Semakin tenang senyumku, semakin kentara kekesalan di wajah Susan. "Halo, Tante Susan, tentu saja saya tahu wanita dermawan yang bersedia memungut sampah yang baru saja saya buang untuk dihangatkan. Selera Tante memang sangat unik." Bima yang berdiri di belakang langsung berteriak, "Tutup mulutmu, Kirana. Kamu tidak pantas bicara dengan Tante Susan dengan nada seperti itu. Tante Susan ini pimpinan perusahaan besar, hartanya ratusan miliar. Kamu cuma akuntan rendahan, sekali jentikan jari, kamu bisa kehilangan pekerjaan dan rumahmu." Susan mengangkat tangan, menghentikan Bima, lalu mengelus punggung tangannya seolah sedang menenangkan seekor anjing kecil. Ia kemudian membuka tas Hermesnya, mengeluarkan buku cek dan pulpen bertatahkan berlian. Ia menandatangani cek dengan cepat, merobeknya dan melemparkannya ke atas meja di hadapanku. "Aku tidak suka bertele-tele dengan orang rendahan. Bima sekarang milikku. Perbuatanmu mempermalukannya di kantor tadi pagi. Untuk sementara aku maafkan. Di cek ini ada R5 miliar. Uang sebanyak ini cukup untukmu. Bekerja seumur hidup pun tidak akan dapat. Ambil uang ini, tanda tangani surat cerai dan serahkan seluruh kepemilikan apartemen itu pada Bima. Dia ikut denganku. Aku tidak kekurangan uang untuk membelikannya puluhan villa, tapi dia pernah berjasa merenovasi rumah itu. Aku tidak mau dia dirugikan oleh perempuan pelit, sepertimu." Susan bersedekap mengangkat dagu menunggu aku menyambar cek itu dengan mata berbinar. Dalam benak orang kaya baru yang norak, uang bisa membeli segalanya, termasuk harga diri. Ia ingin menggunakan 5 miliar ini bukan karena menginginkan apartemenku, tapi untuk membeli penghinaan. Untuk membuktikan bahwa di hadapan uangnya aku hanyalah serangga yang menyedihkan. Aku menatap cek 5 miliar yang tergeletak di meja, lalu menatap wajah sombong Susan dan senyum kemenangan Bima. Aku perlahan mengambil cek itu. Susan tersenyum menghina, tapi sedetik kemudian senyumnya membeku. Dengan santai, aku merobek cek itu menjadi 4 bagian lalu membuang sobekan-sobekan kertas itu ke asbak di atas meja. 5 miliar, Tante Susan. Uang 5 miliar ini lebih baik Tante gunakan untuk membeli suplemen tulang. Usia sudah senja, jangan terlalu banyak bermain memelihara berondong, nanti cepat mati. Soal rumahku sudah kukatakan, jangankan seluruhnya, satu batu bata pun jangan harap bisa kalian rebut, suamiku. Oh, maaf. Maksudku Bimamu itu tidak pernah mengeluarkan speser pun untuk merenovasi rumah.
Dia berhutang padaku lebih dari 1 miliar karena judi. Aku belum menghitung bunganya saja sudah untung baginya. Susan menggebrak meja dengan keras. Matanya yang dirias tebal melotot marah. Kemarahan seorang kaya yang ditolak meledak hebat. Anak sialan dikasih hati minta jantung. Kamu pikir dengan memegang sertifikat itu kamu bisa tenang? Kamu tahu tidak koneksiku seluas apa di kota ini? Cukup satu telepon. Direkturmu akan langsung menendangmu keluar. Aku akan suruh preman untuk menghancurkan rumahmu. Tanpa Bima, kamu selamanya hanya akan jadi pecundang. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Pungut sobekan kertas itu dan rekatkan kembali. Kalau tidak, aku bersumpah akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku sama sekali tidak goyah, dengan santai menopang dagu dan menatap lurus ke mata Susan. Kesombongannya hanyalah topeng untuk menutupi kebodohannya di dunia bisnis. Ia sama sekali tidak tahu bahwa grup properti yang sedang ia pertaruhkan seluruh modalnya untuk mencari investor bulan ini justru sedang menunggu tanda tangan persetujuan pencairan dana dari sebuah dana investasi misterius. Dan perwakilan hukum pemegang saham terbesar dana investasi itu tak lain adalah Kirana Wijaja, wanita yang sedang ia hina sebagai pegawai rendahan. Hidup lebih buruk dari kematian. Kalimat itu saya kembalikan untuk Tante Susan. Sepertinya jaringan restoran Tante sedang menanggung utang bank yang macetkan. Tante sedang menaruh semua harapan pada proyek resor di puncak untuk menggalang dana dari Alpha Capital. Gali lubang tutup lubang. Tante naik pols. Main tas Hames. Tapi sebenarnya rekening perusahaan Tante minus puluhan miliar. Dari mana Tante punya uang tunai 5 miliar untuk dilempar ke saya? Cek tadi pasti ditolak, Bang, karena saldo tidak cukup, kan? Wajah Susan seketika berubah. Bedak tebal di wajahnya seolah retak. Ia mundur ketakutan, tergagap. Bagaimana kamu tahu rahasia itu? Kamu hanya akuntan. Kamu bicara ngawur apa? Aku berdiri melempar beberapa lembar uang ke meja untuk membayar minumanku. Aku membungkuk ke depan, mendekatkan wajahku ke wajah Susan yang panik, suaraku terdengar rendah dan tajam. Saya tahu lebih banyak dari yang Tante bayangkan. Dasar orang kaya baru yang bodoh. Tante berani menggunakan uang untuk mengancam saya, berani membawa pria sampah itu untuk menghina saya. Tante akan segera mengerti di Jakarta ini siapa yang sebenarnya berkuasa menentukan nasib siapa. Pulanglah dan jaga baik-baik perusahaan kosong Tante itu. Karena besok saya sendiri yang akan memutus sumber kehidupan terakhir Tante. Selamat tinggal Tante kaya. Selesai berkata, aku dengan tegas berbalik dan melangkah keluar kafe, meninggalkan Susan yang duduk gemetar di kursinya dengan keringat dingin bercucuran, dan Bima yang berdiri bengong tidak mengerti bahasa planet apa yang baru saja kuucapkan. Jaring yang telah kutebar selama bertahun-tahun, kini saatnya untuk ditarik. Aku tidak hanya akan menghancurkan keluarga suamiku, aku akan menghancurkan benteng terakhir yang mereka impikan untuk menjadi sandaran. Permainan kekuasaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Meninggalkan kafe, aku melangkah lurus ke taksi yang sudah menunggu, meninggalkan di belakang seorang wanita kaya baru yang pucat pasi dan seorang suami palsu yang bingung. Awan hitam menggantung di langit Jakarta, menandakan badai besar akan segera datang. Tapi di dalam hatiku, langit justru cerah benderang dengan cahaya kemenangan. Jantungku berdetak mantap, detak jantung seseorang yang memegang kekuasaan absolut dalam permainan keuangan yang kejam ini. Taksi berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit berkaca yang berdiri angkuh di kawasan SCBD. Ini bukan tempat kerjaku sehari-hari sebagai seorang manajer keuangan. Ini adalah markas besar Alpha Capital. Landasan peluncuran sejatiku, kartu truf yang kubangun dengan darah, keringat, dan masa mudaku. Mereka semua dari Bima, Ibu Ratna hingga si Susan itu mengira aku hanyalah seorang wanita pekerja kantoran biasa yang hidup hemat. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik kedok pegawai teladan itu, aku adalah seorang investor ulung, pemegang saham anonim yang menguasai 40% saham dana investasi terkemuka di kota ini selama 3 tahun. Saat Bima menghamburkan uang untuk judi online, saat ia berbaring di sofa menungguku siapkan makan, aku terjaga semalaman menganalisis grafik saham, membaca laporan keuangan setiap perusahaan properti. Uang yang kubanting tulang untuk membayar utangnya hanyalah puncak gunung es. Uang sesungguhnya yang kuhasilkan dari investasi jangka pendek, dari membeli proyek properti yang hampir bangkrut lalu menjualnya kembali dengan untung. Semuanya kuinvestasikan ke Alpha Capital melalui manajemen Mas Angga, CEO sekaligus rekan kerjaku yang paling terpercaya. Aku memilih untuk hidup sederhana, berpakaian biasa, mengendarai skuter matic.
karena aku paham prinsip pohon yang tinggi akan diterpa angin kencang, terlebih lagi hidup dengan sekawanan lintah seperti keluarga suamiku. Jika aku menunjukkan kekayaanku, mereka akan menggerogotiku sampai hanya tersisa tulang belulang. Aku menggesekkan kartu akses VIP, masuk ke lift pribadi untuk jajaran direksi dan langsung menuju lantai teratas. Pintu lift terbuka. Mas Angga sudah menunggu di sana. Ia mengenakan setelan abu-abu yang elegan, tangannya memegang setumpuk berkas tebal. Sudut bibirnya tersenyum penuh penghargaan saat melihatku muncul dengan aura yang luar biasa. Selamat datang pemegang saham terbesar Alfa, tadi dapat laporan dari keamanan. Kamu baru saja berhadapan dengan sengit di kafe, bagaimana? Mangsanya sudah mulai merontak. Aku tersenyum, berjalan ke meja kerja dari kayu walnut dan menuangkan segelas air mineral untuk diriku sendiri. Mangsanya masih berkhayal tentang kekuatannya, Mas. Dia baru saja melempar cek 5 miliar ke wajahku untuk membeli harga diriku disertai ancaman akan mengirim preman untuk menghancurkan rumahku. Kurasa sudah waktunya kita menarik jaring ini. Bagaimana hasil audit perusahaan Mentari Jaya? Angga tertawa terbahak-bahak, melemparkan berkas itu ke meja kaca. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku. Matanya berkilat tajam seperti rubah tua di dunia bisnis. Perusahaan Mentari Jaya milik si Susan itu benar-benar cangkang kosong yang mewah. Tim audit internal kita sudah memeriksa seluruh arus kasnya. Hasilnya persis seperti prediksimu. Jaringan restorannya merugi parah, utang macetnya mencapai 20 miliar. Proyek resor di puncak yang ia jaminkan kemana-mana itu ternyata terganjal masalah hukum serius. Sertifikatnya belum keluar, bank sudah memasukkannya ke dalam daftar kredit macet. Aku membolak-balik laporan keuangan Mentari Jaya. Angka-angka merah menyala begitu menyakitkan mata. Sebuah perusahaan diambang kebangkrutan hanya butuh sedikit angin untuk runtuh. Namun, wanita itu masih berani pamer mobil mewah dan membiayai berondong. Gengsi palsunya adalah titik lemah terbesarnya. Dia mengajukan proposal ke Alpha Capital agar kita mencairkan dana 50 miliar, kan, Mas? Dengan segala cara dia harus mendapatkan uang itu minggu ini untuk membayar utang bank. Kalau tidak, seluruh asetnya akan disita. Tepat, dia sudah lobi kemana-mana, titip pesan lewat beberapa konsultan untuk minta janji temu denganku. Kemarin siang, dia bahkan menelepon menangis-nangis, bilang proyeknya sangat potensial. Begitu Alfa masuk, keuntungannya bisa 3 kali lipat. Tadinya aku mau langsung tolak karena risikonya terlalu tinggi. Tapi ingat pesanmu, jadi proposalnya masih kugantung. Kamu mau apakan dia? Aku mengetukkan jari-jariku yang lentik ke meja kaca. Sebuah rencana sempurna terbentuk di kepalaku. Musuh suka berakting. Maka aku akan menciptakan panggung termegah agar mereka bisa memainkan drama paling tragis dalam hidup mereka. Aku menatap Angga. Suaraku dingin dan tajam. Jangan ditolak, Mas. Beri dia harapan setinggi langit. Minta sekretarismu menelepon Susan. Beritahu bahwa Dewan Direksi Alfa pada dasarnya setuju untuk mencairkan 50 miliar. Katakan padanya, malam ini perwakilan pemegang saham terbesar akan menemuinya langsung untuk finalisasi syarat-syarat terakhir sebelum dana ditransfer. Angga sedikit mengerutkan kening, tapi kemudian matanya berbinar penuh antusias. Ia sangat paham karakterku. Jika aku sudah bertindak, lawan tidak hanya akan kehilangan uang, tapi juga seluruh kehormatan, muka, dan harga dirinya. Kamu mau turun tangan langsung, Kirana? Kamu yang selama 3 tahun ini berperan sebagai istri pasrah, tiba-tiba muncul sebagai pemegang saham yang punya kuasa hidup mati atas perusahaannya. Guncangan ini kurasa Susan dan suami palsumu itu tidak akan sanggup menahannya. Mereka akan gila. Itulah yang kuinginkan. Aku ingin mereka naik ke puncak kebahagiaan, agar saat aku mendorong mereka jatuh, barulah mereka merasakan sakit yang menusuk hingga ke tulang. Mereka berani menggunakan uang untuk menghinaku, maka aku akan menggunakan uang untuk mengajarkan pada mereka betapa kejamnya hukum karma. Baik, akan kuatur segera. Susan itu orangnya suka pamer. Dengar kabar Alfa setuju, pasti dia akan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakannya. Biarkan saja mereka berpesta, lalu kita akan datang membawa hadiah yang tak terlupakan untuk mereka. Aku mengangguk, berdiri dan berjalan ke arah jendela kaca besar, memandang seluruh pemandangan kota Jakarta yang bermandikan cahaya. Hujan di luar sudah mulai reda. Malam ini, badai yang sesungguhnya akan menyapu kehidupan orang-orang yang pernah dengan tega membuang nasiku untuk anjing. Bima, Ibu Ratna, Dewi, dan si Susan yang sombong itu.
Semua akan terperangkap dalam jaring yang sudah kusiapkan. Permainan berakhir. Saatnya berburu pukul malam di sebuah restoran bintang 5 paling mewah di puncak sebuah hotel ternama di Jakarta. Ruang VIP dirancang dengan gaya kerajaan berkilauan dengan cahaya lampu kristal dan wangi bunga lili yang mahal. Susan telah memesan seluruh ruangan ini untuk pesta perayaan yang megah. Di atas meja panjang yang dilapisi taplak sutra putih, hidangan mewah seperti lobster, abalone, dan botol-botol anggur Prancis seharga puluhan juta rupiah tersaji. Malam ini, Susan mengenakan gaun malam keemasan yang berkilauan, perhiasan berlian menghiasi leher dan tangannya. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Kabar dari sekretaris Alpha Capital sore tadi seperti obat penyelamat nyawanya. 50 miliar akan segera cair. PT Mentari Jaya akan selamat dari kebangkrutan. Baginya, saat ini ia adalah ratu dunia. Dan tentu saja di pesta kejayaan ini, Susan tidak lupa membawa mainan kesayangannya. Bima malam ini berpakaian necis dengan setelan mahal pemberian Susan. Rambutnya kelimis disisir ke belakang dengan patuh menuangkan anggur untuk Susan. Yang lebih menggelik, Ibu Ratna dan Dewi juga hadir. Mereka diajak oleh Bima untuk diperkenalkan pada calon menantu kaya raya. Ibu Ratna mengenakan kebaya beludru merah, memakai kalung mutiara imitasi, tersenyum dan menjilat Susan hingga kerutan di sudut matanya semakin dalam. Dewi sibuk mengambil foto untuk diunggah ke media sosial, memamerkan kemewahan yang ia cicipi dari kakaknya. Aduh, Mbak Susan, Mbak ini benar-benar Dewi penolong bagi keluarga saya. Anak saya si Bima itu sial sekali dapat istri miskin dan pelit, tidak ada bagus-bagusnya. Sekarang ada Mbak yang menolongnya, menjadikannya wakil direktur, dan sebentar lagi dapat suntikan dana miliar. Keluarga kami benar-benar beruntung bisa kenal orang hebat dan kaya seperti Mbak. Saya bersulang untuk Mbak. Susan mengangkat gelas anggurnya, menyesap sedikit. Matanya yang angkuh melirik ketiga orang yang sedang menjilatnya. Ia sangat menikmati perasaan dipuja-puja ini. Ibu jangan berlebihan, Bima anak yang penurut dan tahu diri. Dia melayani saya dengan baik, jadi saya suka. Tunggu saja 50 miliar dari Alpha masuk ke rekening. Saya akan langsung belikan dia villa di Pondok Indah. Tidak perlu lagi berebut apartemen kumuh dengan istri kerennya itu. Perempuan yang tidak tahu diri seperti si Kirana. Sudah saya lempar 5 miliar ke mukanya masih berani merobeknya. Kita lihat saja tanpa Bima bagaimana nasibnya nanti. Bima mendengar namanya disebut langsung ikut menimpali sambil membusungkan dada. Mbah Susan, benar sekali. Kirana itu bodoh. Dia menendang rezekinya sendiri. Tadi pagi dia bikin drama di kantor dikiranya hebat, dia tidak tahu level Mbak Susan seperti apa. Malam ini perwakilan pemegang saham Alpha datang untuk tanda tangan kontrak. Biar saya yang temani Mbak menyambut tamu, saya akan tunjukkan kemampuan saya. Biar mereka tahu, Mbak tidak salah pilih orang. Tepat pada saat itu, pintu kayu berukir di ruang VIP tiba-tiba terbuka lebar. Tanpa ketukan, hanya ada ketegasan dan dingin. 4 pengawal berjas hitam dan bertubuh tegap masuk lebih dulu, berbaris di kedua sisi. Di belakang mereka, Mas Angga, CEO Alpha Capital, dan terakhir aku melangkah masuk perlahan. Aku mengenakan gaun malam hitam dengan potongan elegan yang menonjolkan postur tubuhku, rambutku disanggul tinggi. Leherku dihiasi kalung zamrud yang nilainya setara dengan seluruh restoran ini. Auraku memancarkan dominasi total. Tidak ada lagi jejak istri teraniaya semalam. Begitu melihatku, senyum di bibir Susan, Bima, Ibu Ratna, dan Dewi serentak membeku. Mereka melongo, gelas di tangan mereka bergetar, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bima yang pertama bereaksi, sifat pengecutnya membuatnya langsung marah. Ia maju ke depan, menunjuk wajahku dan berteriak, Kirana, kamu gila ya? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Kamu menguntitku, kan, Satpam? Satpam mana? Seret perempuan gila ini keluar. Ini ruang VIP yang dipesan Mbak Susan untuk menyambut tamu penting dari Alpha Capital. Kamu bikin owner di sini, Mbak Susan bisa jebloskan kamu ke penjara. Ibu Ratna juga ikut berdiri dengan tangan di pinggang. Dasar perempuan licik, kamu cemburu dan mengikuti anakku sampai ke sini. Ya, lihat dengan mata kepalamu. Mbak Susan ini kaya dan berkuasa, kamu itu tidak ada apa-apanya. Cepat keluar sebelum ku tampar mukamu. Aku sama sekali tidak bergeming. Sudut bibirku hanya melengkung membentuk senyum hina. Aku tidak memandang mereka, melainkan menatap Susan. Wanita sombong itu kini tampak sangat kebingungan.
Ia menatapku lalu menatap Mas Angga. Sebagai orang yang lama di dunia bisnis, ia mengenali Angga sebagai CEO Alpha Capital yang sedang ia mohon-mohon dananya. Pak Angga, Anda sudah datang. Dan perempuan ini dia mantan istri karyawan saya. Dia agak gila. Jangan dihiraukan, biar saya panggil satpam untuk mengusirnya. Mari kita duduk dan bicarakan pencairan dana 50 miliar itu. Susan mencoba tersenyum menjilat hendak menjabat tangan Angga, tapi Angga dengan dingin menghindar mundur selangkah dan dengan hormat memberiku jalan untuk maju. Suara Angga terdengar jelas dan tegas, menghancurkan semua ilusi mereka. Ibu Susan, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Biar saya perkenalkan kembali. Wanita yang berdiri di hadapan Anda ini, Ibu Kirana Wijajah bukanlah orang gila, bukan juga orang yang bisa Anda usir. Beliau adalah pemegang saham terbesar yang memegang kekuasaan hidup dan mati tertinggi di Alpha Capital. Dan malam ini beliau datang untuk menjawab langsung permohonan pinjaman 50 miliar Anda. Waktu di ruang VIP seolah berhenti. Suasana begitu hening hingga suara garpu yang jatuh ke karpet pun terdengar. Susan terenganga, matanya melotot seolah mau keluar. Bima mundur, tersandung kursi dan jatuh terduduk. Wajahnya mengerut ngeri, mulutnya tergagap. Ibu Ratna dan Dewi membeku seperti patung. Gigi mereka bergemeletuk. Aku maju selangkah dengan santai menarik kursi di kepala meja dan duduk dengan anggun. Aku mengeluarkan berkas laporan keuangan PT Mentari Jaya dari tasku, melemparkannya ke tengah meja pesta yang penuh hidangan mewah. Bagaimana, Tante Susan? Kemarin Tante bilang saya pegawai rendahan pecundang. Tante bilang sekali jentikan jari. Saya bisa kehilangan pekerjaan, kan? Sekarang coba Tante jentikan jari. Kita lihat apakah PT Mentari Jaya yang kosong dan penuh utang itu akan lenyap dari peta ekonomi Jakarta atau tidak. Susan gemetar, kakinya lemas. Ia ambruk ke kursi di sebelahnya. Riasannya luntur oleh keringat dingin. Ibu Kirana, Anda pemegang saham terbesar Alpha? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar, aku mencondongkan tubuh ke depan. Mataku setajam pisau menembus topeng kemewahan palsu wanita itu. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Dasar orang kaya baru yang bodoh. Anda membawa laporan keuangan palsu dan sertifikat bermasalah untuk menipu Alpha Capital agar mencairkan 50 miliar. Anda pikir bisa membodohiku? Atas nama pemegang saham terbesar Alpha Capital? Saya secara resmi mengumumkan Alpha Capital menolak seluruh proposal pinjaman dari PT Mentari Jaya. Tidak hanya itu, saya sudah meneruskan seluruh laporan penipuan keuangan Anda ke pihak bank rekanan kami. Besok pagi, bank akan secara resmi menyegel dan menyita seluruh jaringan restoran serta proyek resor Anda untuk melunasi utang. Selamat, Anda resmi bangkrut. Putusanku terdengar dingin dan kejam tanpa sedikit pun belas kasihan. Mendengarnya, mata Susan memutih. Ia menjerit melengking lalu tersungkur di atas meja. Jeritan itu secara resmi mengakhiri hari-hari kesombongan sang orang ketiga, sekaligus membuka gerbang neraka bagi para pengkhianat tak tahu berterima kasih yang berdiri gemetar di sudut ruangan. Ruang VIP restoran bintang 5 itu kini tak ubahnya medan perang bagi jiwa-jiwa yang baru saja direnggut. Susan tersungkur di meja, bahunya bergetar hebat. Tangisannya yang pilu bercampur dengan rintihan putus asa, menghancurkan total atmosfer kemewahan palsu. Kerajaan bisnis yang ia bangun selama puluhan tahun dengan trik gali lubang tutup lubang telah resmi kuhancurkan hanya dengan satu kalimat bangkrut. Dua kata itu bagi orang yang gila gengsi seperti dia lebih menakutkan dari kematian. Bima masih terduduk di lantai. Matanya kosong menatapku, seolah melihat monster dari neraka, dalam otaknya yang sempit dan pengecut. Mungkin sampai kehidupan berikutnya, ia tidak akan pernah mengerti mengapa istrinya yang dulu berpenampilan kucelah menerima hinaan ibunya, yang banting tulang membayar utangnya, bisa berubah menjadi seorang pimpinan perusahaan yang berkuasa yang mampu menghancurkan wanita kaya yang ia puja. Ibu Ratna yang tadi masih sibuk menjilat Susan dan memakiku, kini wajahnya pucat tanpa darah. Ia merapat ke sudut dinding, memegangi dadanya, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai sadar bahwa tambang emas yang hendak digantungkan oleh putranya telah berubah menjadi tumpukan abu, dan menantu yang ia anggap sampah justru adalah berlian yang sesungguhnya. Tiba-tiba Susan bangkit seperti binatang yang terluka. Matanya merah padam, maskaranya luntur membuat wajahnya tampak mengerikan dan menyedihkan. Ketika manusia kehilangan segalanya, sifat terburuk dan terhina akan muncul. Dan sasaran pelampiasan Susan saat ini tak lain adalah Bima. Ia menerjang dan mencengkeram kerah jas mahal Bima, melayangkan tamparan bertubi-tubi ke wajah Bima yang masih bengong.
Suara plak-plak terdengar nyaring di dalam ruangan. Bajingan pembawa sial. Semua ini gara-gara kamu. Gara-gara aku memungut sampah sepertimu. Makanya aku menyinggung pemegang saham terbesar Alfa. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Dasar pria bodoh. Kamu masih berjanji mau merebut rumahnya untukku? Kamu itu cuma benalu tidak berguna. Bima ditampar hingga telinganya berdenging, sudut bibirnya berdarah. Sifat pengecutnya membuatnya tidak berani melawan. Ia hanya bisa menutupi wajahnya, berlutut di kaki Susan, menangis memohon belas kasihan. Tante Susan, tenang tante. Aku tidak tahu, sumpah aku tidak tahu dia pimpinan Alfa, aku juga ditipu olehnya. Jangan tinggalkan aku, tante. Tante sudah janji mau memberiku jabatan dan mobil. Mobil? Jabatan. Mimpi saja sana. Dasar murahan. Aku sekarang terlilit utang. Sebentar lagi diusir dari rumah oleh bank. Aku mau kasih makan kamu pakai apa? Lepas jas yang ku belelikan itu. Kembalikan kunci mobil Porscheku. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Aku tidak mau lihat muka sialmu lagi. Pergi. Susan meraung, merobek jas dari tubuh Bima, merebut kunci mobil mahal dari pinggangnya. Bima terdorong jatuh, hina dan memalukan. Tak ubahnya anjing liar yang ditendang keluar oleh tuannya. Ibu Ratna melihat putranya dipukuli dan dihina, naluri keibuannya muncul, tapi ia tidak berani melawan Susan. Ia mengubah arah, merangkak dengan lutut ke arahku. Wajahnya mengerut, menangis palsu, mengulangi lagu lama tentang keluarga yang sudah membuatku muak. Kirana, menantuku sayang, ibu salah, ibu buta karena mendengarkan si Bima dan membencimu. Kamu orang besar, kamu pasti pemaaf, maafkan ibu ya. Bagaimanapun juga kamu dan Bima itu suami istri, Bima itu dibujuk sama perempuan tua itu. Dia kena pelet, makanya jadi begitu. Sekarang kamu sudah menghancurkan perusahaan perempuan itu. Kamu sudah membalaskan dendam untuk suamimu, pulanglah nak. Kita perbaiki semuanya. Ibu janji akan melayanimu. Tidak akan membantah lagi. Selamatkan keluarga kita, Kirana. Aku duduk menyilangkan kaki di kursi utama dengan dingin menatap wanita munafik yang berlutut di kakiku. Aku menggerakkan ujung sepatuku yang runcing, menyingkirkan tangannya yang hendak meraih ujung gaunku. Sebuah tindakan yang tegas dan penuh penghinaan. Berhenti bersandiwara. Bu, air mata ibu itu kotor, nanti mengotori karpet restoran ini. Suami istri, di mana rasa kekeluargaan itu saat ibu membuang nasiku untuk anjing? Di mana rasa itu saat ibu menerima uang dari Susan untuk membiarkan anak ibu selingkuh dan berencana merebut rumahku? Kalian bukan dibujuk. Kalian memang dasarnya serakah, malas, dan ingin hidup enak tanpa usaha. Bima kini sadar bahwa satu-satunya pelampung yang tersisa adalah aku. Ia mengabaikan Susan yang masih meraung-raung dan merangkak ke arahku, menatapku dengan mata basah. Kirana, istriku, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Kamu sehebat ini, sekaya ini, kenapa tidak pernah bilang? Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah melakukan ini. Aku mohon demi pernikahan kita selama 3 tahun, maafkan aku akan bekerja, aku akan cuci piring menyapu. Aku akan jadi kuda untukmu seumur hidup. Jangan usir aku. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku mendengar pembelaan dirinya dan tertawa. Tawa yang getir menggema di ruangan itu. Kau menyalahkanku karena tidak memberitahumu aku kaya. Bima, andai aku memberitahumu, apakah kau tidak akan selingkuh, tidak akan menghinaku? Tidak. Kau hanya akan menempel padaku seperti lintah, menghisap setiap sen uangku untuk kau buang ke perjudianmu. Kau menyesal bukan karena sadar kau salah. Kau menyesal karena kau menemukan bahwa mangsa yang hendak kau buang ternyata adalah tambang berlian terbesar. Aku berdiri menyenggol gelas anggur di meja hingga jatuh dan pecah. Serpihan kaca membuat Bima dan Ibu Ratna terlonjak mundur. Aku menatap mereka dari atas. Mataku setajam pedang yang mengakhiri semua ilusi mereka. Keluarga ini sudah mati di malam ibu membuang nasiku untuk anjing. Dengar baik-baik. Ultimatum 24 jamku masih berlaku. Besok pagi jika kalian belum berkemas dan enyah dari apartemenku, tim keamananku yang akan membersihkan kalian. Jangan harap ada belas kasihan dari Kirana Witaja. Di antara kita yang tersisa hanyalah surat cerai dan rasa jijik abadi. Selesai berkata, aku memberi isyarat pada Mas Angga dan para pengawal. Kami dengan tegas berbalik dan melangkah keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Meninggalkan di belakang kami suara tangis Ibu Ratna, jeritan gila Susan, dan sosok gemetar penuh hina dari pria bernama
Mereka telah memilih jalan neraka mereka sendiri, dan aku hanyalah orang yang membukakan gerbangnya lebar-lebar untuk mengantar mereka masuk. Tepat pukul pagi keesokan harinya, aku keluar dari lift di lantai 15 apartemen mewahku. Udara pagi yang biasanya tenang kini terasa penuh aura membunuh. Tepat di belakangku ada tim keamanan profesional berjumlah 6 orang berseragam hitam, berbadan tegap, dan berwajah serius. Bersama mereka, 2 petugas kebersihan wanita membawa puluhan gulungan kantong plastik sampah hitam besar. Ketika aku sudah menetapkan batas waktu, tidak ada toleransi sedetik pun. Aku memasukkan kunci, kartu, dan sidik jari. Pintu terbuka. Pemandangan di dalam persis seperti dugaanku. Mereka tidak berkemas sama sekali. Ibu Ratna terbaring di sofa, wajahnya kuyu. Dewi meringkuk di sudut meja makan, memeluk anjingnya. Bima duduk termenung di balkon, dikelilingi kaleng bir kosong dan abu rokok. Mereka seperti hantu yang mencoba bertahan di rumah yang bukan lagi milik mereka. Mereka pikir aku hanya menggertak. Mendengar suara pintu, mereka semua terlonyak. Melihatku datang bersama tim keamanan, kepasrahan mereka seketika lenyap. Ibu Ratna panik. Bima terhuyung berdiri dan Dewi menjerit. "Kirana, kamu bawa siapa ini? Pagi-pagi mau jadi preman kamu, ya?" teriak Ibu Ratna. Aku tidak memandangnya. Aku bersedekap dan memberi isyarat pada kepala tim keamanan. Suaraku terdengar dingin dan tegas. "Mulai bekerja, masuk ke semua kamar, kumpulkan semua pakaian, sepatu, kosmetik, dan barang pribadi 3 orang ini. Masukkan semua ke kantong sampah. Barang-barang asli rumah ini jangan disentuh. Selesai berkemas, bawa semua ke lobi bawah. Buang di pinggir jalan." Cepat dan tegas, tim keamanan segera menyebar. Ibu Ratna menjerit his saat melihat pakaian-pakaiannya dimasukkan ke kantong sampah, tapi seorang penjaga dengan mudah menahannya. "Perampok, kamu berani membuang barang-barangku? Bima, kamu diam saja, istrimu berbuat begini. Panggil polisi." Bima baru tersadar menerjang ke arahku. Matanya merah karena mabuk dan amarah. Tapi sebelum ia menyentuhku, kepala keamanan sudah memelintir tangannya ke belakang dan menekan wajahnya ke meja kaca. Bima berteriak kesakitan. "Kirana, kamu gila? Kamu pakai kekerasan di rumah ini? Kita belum cerai, KTP-ku masih di sini, ini pelanggaran hukum, aku akan menuntutmu." Aku berjalan santai, mencondongkan tubuh ke wajahnya yang tertekan. "Menuntut atas dasar apa? Sertifikat ini atas namaku sendiri. Sebelum menikah, aku sudah membuat perjanjian pranikah. Alamat KTP-mu hanya status domisili sementara, yang sudah kuminta manajemen gedung untuk dicabut semalam. Kau pikir hukum akan membela seorang benalu, penjudi, pezina yang ingin merampas harta? Surat cerai sudah kutandatangani di atas meja sana. Kalau kau pintar, tanda tangani dan pergi. Kalau tidak, bukan hanya sampah-sampahmu yang dilempar ke jalan, tapi kau sendiri yang akan digotong keluar." Dari dalam kamar, terdengar tangisan Dewi saat tas-tas dan kosmetik mahalnya dimasukkan ke kantong sampah, seperti rongsokan. Dalam 20 menit, semua barang mereka sudah berada di dalam 6 kantong sampah hitam raksasa. Tim keamanan menyeretnya keluar. Aku menatap 3 orang yang gemetar di tengah ruang tamu yang kini kosong dari barang-barang mereka. "Sekarang giliran kalian, mau jalan sendiri, atau mau digotong oleh tim saya?" Ibu Ratna tahu ini bukan lagi gertakan. Ia gemetar menarik tangan Dewi dan berjalan gontai. "Rumah ini ada setannya. Tuhan tidak tidur. Kamu berbuat kejam pada keluarga suami. Kamu akan kena karmanya. Aku akan lihat berapa lama perempuan licik sepertimu bisa hidup bahagia." Aku tertawa lepas. "Karma? Tenang saja, Bu, hidupku akan jauh lebih baik tanpa parasit seperti kalian. Karma itu untuk orang yang tidak tahu berterima kasih, untuk orang yang membuang nasi orang lain untuk anjing. Simpan saja sumpah serapah itu untuk dirimu sendiri." Ibu Ratna dan Dewi keluar dengan lesu. Bima melepaskan diri dari penjaga. Ia menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya penuh kebencian, penyesalan, dan keputusasaan. Ia mengambil surat cerai, menandatanganinya dengan gemetar, lalu melemparkannya kembali padaku. "Kamu akan menyesal, Kirana. Uang tidak bisa membeli cinta. Kamu kaya, tapi seumur hidupmu kamu akan kesepian. Aku lebih baik kesepian di atas tumpukan uangku daripada hidup dengan sampah busuk berwujud manusia sepertimu. Pergi." Pintu terbanting menutup. Aku melangkah ke balkon, melihat ke bawah. Pukul 30 pagi, jam sibuk orang berangkat kerja.
Tim keamanan telah membuang 6 kantong sampah hitam besar berisi pakaian dan barang-barang mereka di pinggir jalan. Ibu Ratna, Bima, dan Dewi berdiri termangu di samping tumpukan sampah itu. Tetangga-tetangga yang lewat menunjuk-nunjuk dan berbisik. Dulu mereka mendengar Ibu Ratna membual tentang putranya yang hebat. Sekarang mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarga itu diusir ke jalan dengan barang-barang di dalam kantong sampah. Rasa malu yang luar biasa meresap ke dalam diri mereka. Mereka menunduk, tidak berani menatap siapapun, buru-buru memanggil taksi barang untuk mengangkut sisa-sisa kehinaan mereka dan lenyap dari pandanganku. Akhirnya rumah ini benar-benar menjadi milikku lagi. Udaranya terasa begitu bersih dan segar. Seminggu berlalu sejak hari itu. Seminggu yang paling bebas dan ringan selama 3 tahun terakhir. Aku mengganti semua kunci, tirai, dan perabotan. Rumah ini mengenakan pakaian baru yang elegan dan mencerminkan diriku. Proses perceraian juga berjalan lancar. Semua tampak akan berakhir bahagia. Hingga suatu Sabtu malam, Jakarta kembali diguyur hujan deras. Petir menyambar-nyambar. Saat aku sedang menikmati segelas anggur dan musik jazz, telepon dari lobi berdering. "Selamat malam, Bu Kirana." Di bawah ada seorang pria mengaku bernama Pak Bima, suami ibu. Dia kehujanan di luar gerbang, memaksa ingin bertemu, satpam tidak izinkan masuk, tapi dia terus berlutut dan menangis di sana. "Apa perlu kami panggil polisi, Bu?" Aku mengerutkan kening. "Untuk apa dia ke sini?" Aku memutuskan untuk turun. Aku ingin mengakhiri ini selamanya, biarkan saja. Saya akan turun. Aku mengenakan kardigan dan membawa payung. Saat aku keluar lobi, udara dingin menerpa. Di luar gerbang, di tengah hujan deras, aku melihat pemandangan yang menyedihkan. Bima berlutut di lantai yang basah. Pakaiannya kumal dan berlumpur. Rambutnya lepek, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Ia tampak seperti anjing liar yang ditelantarkan. Melihatku, matanya berbinar. Ia hendak menerjang, tapi tatapanku yang tajam menahannya. "Kirana, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku tahu kamu masih sayang padaku, Kirana. Aku menderita. Aku tidak sanggup lagi. Tolong aku." Suaranya serak. Aku berdiri tegak memayungi diriku. "Sayang padamu. Kau terlalu percaya diri, Bima." Aku turun hanya untuk melihat seberapa menyedihkan tampang orang yang dulu menghinaku. "Kenapa Tante Susanmu tidak memeliharamu lagi? Di mana villa dan Mercedesmu?" Mendengar nama Susan, wajahnya berubah penuh benci. Ia memukul-mukul lantai. "Jangan sebut nama perempuan gila itu lagi. Dia bangkrut. Bank menyita hartanya, rentenir menagihnya dan dia melampiaskan semuanya padaku. Dia menyewa preman untuk memukuliku, lalu mengambil semua uangku dan membuangku ke tempat sampah. Ibuku dan Dewi harus pulang kampung. Tinggal di kontrakan, tidak berani keluar rumah karena malu. Kirana, aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi." Ia menatapku memohon. "Aku salah, Kirana. Aku buta oleh kemewahan dan tidak sadar kamulah wanita terbaik. 3 tahun ini kau berkorban untukku. Aku memang bajingan. Aku mohon beri aku satu kesempatan terakhir. Izinkan aku pulang. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja jadi kuli, jadi satpam, apa saja demi memberimu uang. Jangan tinggalkan aku. Selain kamu, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Kata-kata penyesalannya terdengar menyedihkan di tengah badai. Jika ini adalah Kirana 3 tahun lalu, mungkin aku akan luluh. Tapi Kirana yang sekarang telah dibunuh olehnya dan keluarganya di malam hujan itu, hati yang telah dingin tidak akan bisa dihangatkan lagi. Aku menurunkan payungku agar ia bisa melihat wajah dinginku dengan jelas. "Kau kehilangan segalanya? Itu harga yang harus kau bayar atas pengkhianatan dan keserakahanmu. Kau menyesal bukan karena kau cinta padaku. Kau menyesal karena tambang emas yang hendak kau tuju lenyap. Dan kau sadar orang yang kau buang adalah seorang pimpinan perusahaan. Kau hanya mencintai rumahku, uangku, dan perlindunganku." Aku mengeluarkan selembar kertas dari sakuku, surat keputusan cerai dari pengadilan yang sudah resmi. Aku melemparkannya ke hadapannya. Pengadilan sudah memutuskan. "Mulai detik ini, kita orang asing. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi atau aku tidak bisa menjamin akan membuatmu lebih sengsara dari ini." Bima menatap surat itu, tangannya gemetar, lalu ia menjerit pilu. Jeritan seseorang yang sadar telah membuang berlian demi batu yang dilapisi emas palsu, tapi semua sudah terlambat. Aku dengan tegas berbalik tanpa menoleh sedikit pun.
Suara langkahku yang mantap meninggalkan di belakangku sosok yang hancur di bawah guyuran hujan. Hujan malam ini bukan lagi tentang kesedihan, melainkan pembersihan terakhir dalam hidupku. Keesokan paginya, langit cerah tanpa awan. Sinar matahari yang hangat memenuhi apartemenku. Aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun sutra putih. Aku melihat Kirana yang baru tanpa lingkaran hitam di mata, tanpa kepasrahan, penuh percaya diri dan kebebasan. Aku menyeduh kopi, melangkah ke balkon dan menghirup udara pagi. Di bawah sana, Jakarta memulai harinya yang sibuk. Perangku akhirnya berakhir dengan sebuah kemenangan. Langit Jakarta sore ini kembali menurunkan hujan. Duduk di dekat jendela, aku menatap lalu lintas yang ramai. Anehnya, tidak ada lagi rasa kemenangan atau kepuasan dalam diriku atas kehancuran mereka. Yang tersisa hanyalah perasaan ringan dan damai yang mendalam. Orang bilang balas dendam termanis adalah melihat musuh menderita. Tapi setelah melewati badai, aku sadar tingkatan tertinggi dari balas dendam adalah melepaskan. Aku melepaskan, bukan karena aku memaafkan mereka. Aku melepaskan untuk membebaskan diriku sendiri untuk membersihkan sisa-sisa hubungan yang busuk dan memberikan lahan yang bersih bagi jiwaku untuk menumbuhkan kedamaian yang baru. No,